Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Inggi Cahyautami, nomor absen 5 kelas 3A D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menyelesaikan problems 12.9 John Copley halaman 835, yaitu tentang leaching a soybean slurry in a single stage. Untuk soalnya yaitu bubur kedelai dengan berat total 100 kg mengandung 75 kg padatan inerts dan 25 kg larutan dengan 10% itu minyak dan 90% pelarut heksan. Bubur ini dikontakkan dengan 100 kg heksan murni di dalam satu tahap atau single stage agar nilai N untuk aliran keluar adalah 1,5 kg padatan tidak larut per kilogram larutan yang tertahan. Hitung jumlah dan komposisi V1 pada overflow dan luapan L1 pada underflow yang keluar dari stage. Yang pertama kita harus menyelesaikan diagram bloknya untuk apa saja komponen yang diketahui. Aliran di atas itu adalah overflow, aliran yang bawah underflow. Untuk yang atas yang masuk adalah V2. V2 itu komponennya ada XA2 dan XC2. Yang keluar itu ada V1, yaitu YA1 komponennya. Untuk underflow-nya ada L0. L0 terdiri dari YA0 dan XC0. Untuk yang keluar ada N1, yaitu L1 dan YA1. Untuk variabelnya, A itu adalah solvent. Solvent di sini heksan yang dimaksud. Untuk B solid. Solid adalah inert solid. Sedangkan C solvent oil. F solution itu adalah mass of solvent ditambah mass of oil. Untuk mass of solventnya kan di sini dilambangkan dengan A. Untuk mass of oil itu C, berarti F sama dengan A plus C. Untuk total fitnya diketahui di soal yaitu 100 kg. Untuk B itu adalah mass of solid yaitu 75 kg inert solid kan. Untuk F itu adalah L0, di sini 25 kg. Kan terdiri dari YA0 ini ya dan XC0. Berarti untuk YA0-nya di sini adalah oil yaitu 10% setara dengan 0,1. Sedangkan XC0-nya yaitu solvent heksan 90% setara dengan 0,9. Untuk V2-nya, V2 di sini this slurry is contacted with 100 kg pure heksan, yaitu 100 kg. Karena murni, maka ya di sini kan pure heksan, artinya heksan murni, maka XA2-nya 0. Ketika XA2 0, maka XC2-nya harus 1, karena kalau dijumlahkan nilainya 1. Nah, di sini the outlet underflow is 1,5 kg insoluble solid per kilogram solution retained. Artinya N1-nya itu 1,5. Nah, ditanya yaitu V1 pada overflow dan L1 pada underflow. Kemudian kita jawab. Yang pertama kita harus mengetahui nilai N0 dan YA. Itu titik koordinat. Kita buat L0-nya ya, nanti titik L0. Nah, untuk N0 itu rumusnya ada di equation 12.96. B per L0. B-nya tadi sudah diketahui 75, L0-nya 25. Kemudian hasilnya 3. Untuk YA, L0 per L0 yaitu 25 per 25 hasilnya 1. Untuk titik koordinat, sumbu Y itu adalah N0, sumbu X itu YA. Berarti kalau kita X, Y berarti 1,3. Ini adalah titik L0 yang nantinya kita gambar di grafik. Kemudian solute, titik koordinatnya 0,0 karena heksan murni. Untuk neraca massa total itu rumusnya bisa kita lihat di equation 12.94, yaitu L0 plus V2 sama dengan M. L0 tadi sudah diketahui 25, V2-nya 100, maka M-nya 125, satuannya kilogram. Untuk neraca massa komponen ada di equation 12.95,
yaitu L0 dikali YA0 ditambah V2 dikali XA2 sama dengan M dikali XAM. Untuk L0 25 kg, YA0 0,1, V2 100 kg, XA2 0 karena heksan murni, sama dengan M-nya yang sudah dicari barusan 125 kg, XAM-nya yang kita cari. Kemudian XAM ketemu yaitu 0,02. Nah, untuk mencari nilai NM itu kita menggunakan rumus B sama dengan NM dikali M, ada di equation 12.96. B-nya sudah diketahui 75, NM-nya kita cari, M-nya yaitu 125, sehingga NM 75 dibagi 125, hasilnya 0,6. Untuk selanjutnya kita membuat kurva. Nah, data yang dibutuhkan itu ada YA1, XA1, dan N1. YA1 dan XA1 itu berasal dari XAM ya, 0,02. N1-nya itu kan sudah diketahui di soal, yaitu 1,5 kg insoluble solid per kilogram solution retained. Nah, itu untuk N1 1,5. Kemudian kita menggambar grafik. Untuk grafiknya, sumbu X saya menggunakan satuan kotak ini ya, itu 0,1, sedangkan sumbu Y-nya satu kotak ini 0,2. Nah, kita kan tadi mencari titik koordinat L0 ya, yaitu 1,3. Nah, 1,3 berarti kan di sini kita hubungkan dengan titik yang ada di sini. Nah, ini adalah titik L0. Kemudian kita mencari titik N versus YA di sini ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui nilai ini XA1-nya dulu. XA1 kan 0,02. YA1 juga 0,02 kan sama ya di sini. Nah, untuk mencari underflow L1 itu kan YA1, N1 gitu kan. Nah, N1-nya kan 1,5. Berarti kita cari titik 1,5. Ada di sini kan? Ada di sini 1,5. Kemudian 0,2 dihubungkan dengan 1,5. Kita tarik garis. Nah, sampai batasnya yang ini ya, garis L0 ke X. Untuk nilai M-nya artinya perpotongan antara L0 dengan garis yang kita hubungkan tadi, L1. Nah, ini adalah nilai M. Nah, berarti V1-nya kan titiknya ada di 0,02, ya kan? Kemudian dari kurva masuk ke komponen B. Untuk rumusnya itu bisa dilihat di equation 12.96, yaitu N1 dikali L1 ditambah 0 sama dengan NM dikali M. N1-nya 1,5, L1-nya yang kita cari, artinya yang ditanyakan di soal. Untuk NM-nya yang barusan sudah kita cari yaitu 0,6, M-nya 125 kg. Sehingga L1 ketemu 50 kg. Untuk neraca massa total itu L1 ditambah V1 sama dengan M. Nah, yang kita cari adalah V1, sehingga kita pindah ruas untuk L1-nya menjadi minus. M-nya 125, L1-nya 50 yang barusan kita cari. Sehingga V1 adalah 75 kg. So, the overflow V1 is 75 kg ya. Dan underflow L1-nya itu pada stage adalah 50 kg. Sekian penjelasan problems 12.92. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.